Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas hasil undian dari ASEAN Club Championship musim 2026-2027 yang baru saja selesai dilakukan di Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ada dua grup di turnamen ini dan ada dua wakil dari Indonesia. Yang pertama tentu saja Persib Bandung yang merupakan juara dari Super League musim lalu, dan yang kedua adalah runner up dari Super League musim lalu yaitu Borneo FC. Tapi selain juga dua klub ini akan bermain di ASEAN Club Championship atau juga yang kita kenal dengan label Shopee Cup, mereka juga nanti akan bermain di kompetisi antar klub Asia. Karena Persib nanti akan memulai perjuangan mereka di ACL 2 dari babak playoff, dan Borneo FC nanti akan bermain di AFC Challenge Cup. Berarti manajemen dari dua klub ini sudah harus membuat rencana untuk bisa menguatkan skuad dan tentu saja membentuk yang namanya kedalaman skuad. Karena jika dua klub ini tidak punya yang pertama skuad yang kuat, yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas baik secara teknik permainan dan juga kekuatan fisik, dan tentunya juga kedalaman skuad yang diperlukan agar pelatih dari masing-masing klub ini bisa melakukan rotasi di setiap pertandingan bagi tim, maka tentu akan sangat amat sulit bagi dua klub ini untuk bisa meraih prestasi musim depan. Dan kalau kita berbicara soal prestasi, baik itu di level Asia ataupun di level ASEAN, kalau menurut hemat saya yang paling penting dua klub ini bisa dulu lolos dari fase awal atau dari fase grup masing-masing, dimulai dari tentunya ASEAN Club Championship. Karena di ASEAN Club Championship ini juga mereka akan bertemu tim-tim yang kuat lainnya dari kawasan ASEAN. Kan turnamen ini hanya fokus ke kawasan ASEAN. Nah, nanti kan kalau di Asia sudah beda lagi kekuatannya. Saya sebagai pecinta dari sepak bola Indonesia akan mendukung dua klub ini dengan full force, artinya penuh power. Saya harapkan dua klub ini bisa minimal lolos dari fase grup, walaupun tentu tidak mudah. Jadi saya pikir jika ada grup yang kita nilai grup neraka di ASEAN Club Championship, ya itu adalah hal yang wajar karena juga diisi oleh klub-klub yang kuat. Jadi bukan klub kaleng-kalengan ini yang akan main. Kita kan sekarang lagi berbicara tentang kompetisi antar klub ASEAN atau juga nanti Asia. Tapi kan jangan lupa masih ada juga Liga Domestik Super League. Nah, ini juga agak berat nanti bagi dua klub ini jika seperti yang tadi saya katakan skuadnya gak kuat dan juga dua klub ini tidak punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi saya pikir rencana untuk bisa membentuk skuad yang kompetitif sudah harus dilakukan oleh manajemen dari dua klub ini mulai hari ini. Gak bisa nunggu besok lagi. Apa tuh artinya? Ya, sudah harus punya rencana pemain-pemain mana saja yang akan menjadi bagian dari klub. Dan juga tentunya jika nanti ada Piala Indonesia yang juga digelar, maka di sana juga bisa diberikan kesempatan kepada para pemain muda dari klub yang tentunya nanti akan dilihat, yang punya potensi yang bisa diorbitkan dari tim Elite Pro Academy U20. Jadi saya pikir sangat baiklah dua klub ini bisa mewakili Indonesia di kompetisi lainnya selain juga di kompetisi atau juga turnamen domestik. Nah, sekarang saya ingin membahas grup dari dua klub ini. Banyak saya baca narasi bahwa Persib masuk ke grup neraka. Ya, saya pikir wajar saja kalau masuk ke grup neraka, tapi gak perlu khawatir juga lah para pemain Persib. Kan mereka sudah membuktikan juga musim lalu mereka bisa lolos dari fase grup ACL 2, walaupun sangat disayangkan di fase knockout tidak bisa melaju lebih jauh karena itu dialah kekalahan yang telak di leg pertama kan di Thailand. Nah, artinya mereka harus belajar untuk musim depan. Oke, mulai dari group stage. Jadi musim ini ASEAN Club Championship ini ada babak perempat final. Kalau musim lalu itu langsung ke semifinal karena memang jumlah klub yang ikut itu tidak sebanyak musim ini. Musim ini total ada 14, musim lalu kurang 2.
Jadi dari fase grup langsung ke semifinal. Tapi kali ini dari fase grup ke perempat final dulu. Artinya dari masing-masing grup akan ada 4 tim yang lolos tentu dengan poin tertinggi. Nah ini tentu memberikan kesempatan bagi Persib dan juga bagi Borneo FC. Saya mulai tentunya dari grup A yang diisi oleh Buriram United. Yang kita tahu Buriram United ini sudah dalam 2 musim terakhir yang menjadi juara dari ACC. Ratchaburi, waduh ini 2 klub kuat ya dari Thailand. Dan Buriram juga adalah juaranya dari Thailand ya. Kuching City dari Malaysia, Tampines Rover juga gak bisa diremehkan Tampines Rover ini. Mereka juga adalah salah satu tim yang kuat di Liga Singapura, bahkan mereka menempati peringkat nomor 3 ya musim lalu ya. Dan pemenang dari Piala Vietnam yang belum diketahui nih, siapa pemenangnya nih ternyata. Belum diketahui, jadi masih menunggu juga pemenang dari Piala Vietnam dan Borneo FC dan juga pemenang dari playoff 1. Nah ternyata kan ada playoff dulu ya. Di sini playoff 1 itu yaitu antara Kasuka, ini tim dari Brunei, yang akan berhadapan dengan Manila Digar. Manila Digar juga nanti playoff dengan Persib ya di ACL 2. Nah ini salah satu dari Kasuka atau Manila Digar ya, ini underdog lah ya. Tapi Borneo FC juga berada di grup yang sangat berat sih kalau menurut saya. Ya bisa juga ini dikatakan grup neraka. Karena ya ada Buriram, ada Ratchaburi, dan saya pikir Tampines Rover juga bukanlah tim yang bisa diremehkan. Mereka juga adalah tim yang sangat amat kuat. Tentu mereka juga akan berupaya untuk membuat kejutan. Ya kalau itu kan kita sudah tahu. Kalau Buriram dan Ratchaburi kan memang bagus ya. Jadi saya pikir bagi Borneo juga ini merupakan grup yang sangat berat bagi mereka. Jadi Borneo juga yang kali ini kita tahu sudah bisa tembus ke kompetisi antar klub Asia nanti kan di AFC Challenge League. Ya tapi ini juga sangat penting bagi mereka untuk bisa memberikan jam terbang bagi para pemain mereka, khususnya para pemain lokal kan, yang menjadi bagian dari klub. Nah kalau soal peluang, nah ini kan kita harus menunggu dulu pemain-pemain mana saja yang nanti akan menjadi bagian dari skuad Borneo FC, karena kan kita juga belum tahu nih Peralta akan bertahan atau tidak, dan juga apakah Fabio Lefundes akan lanjut atau tidak. Bahkan juga kita belum mendapatkan pengumuman resmi dari klub kan, walaupun adalah isunya bahwa Peralta kemungkinan akan pindah dan juga Fabio tidak akan melanjutkan karirnya di Borneo FC sebagai pelatih dari Borneo FC. Jadi itu kita tunggu dulu. Tapi grup B ini, ya ini bukan neraka sih. Nah jadi kalau menurut saya grup A itu neraka, tapi grup B yang ada Persib itu neraka banget. Tambah bangetnya. Berhadapan dengan Port FC. Aduh, Port FC ini kan juga bukan klub kaleng-kalengan, bos. Port FC ini tentulah adalah klub yang lebih kuat ya daripada sebelumnya itu Ratchaburi yang mereka ketemu kan. Dan sebelumnya pernah juga kan Persib ketemu Port FC kan. Ini klub yang kuat loh, ini gak gampang loh mau mengalahkan Port FC. Mereka juga punya pemain-pemain yang bagus. Bahkan kalau ada Asnawi juga kan di sini kan. Nah iya ada Asnawi juga. Ada Asnawi, kemudian ada Piradol, ya ada. Ini sama seperti Buriram nih. Buriram nih kalau kita lihat skuadnya dari Buriram United, ada Sandy Walsh juga kan di sini kan. Nah dan Buriram itu menang hampir semua kejuaraan ya musim lalu ya, hebat loh ini tim. Ada Tiraton di Buriram, ada juga Neil Etheridge, ada Sandy Walsh, ada juga Kingsley Schlinder, kemudian ada juga Eduardo Manca. Wah ini jago-jago loh, ini Buriram juga. Wah berat ini nih bagi Borneo FC. Tapi kita harapkan tentu mereka bisa perform. Kembali ke Port FC, ini adalah tim yang kuat juga bagi Persib Bandung. Dan akan main home and away ya di fase grup ya. Jadi ini jadwalnya padat nih bagi kedua klub. Dan tim kedua Johor Darul Tazim. Ini kan kita tahu rajanya Malaysia nih. Klub yang juara-juara mulu nih. Sebelumnya Jordi Amat sempat membela klub ini kan. Dan kalau kita tahu ini pemain-pemainnya juga bagus-bagus nih. Nah kita lihat terlepas nanti siapa yang akan mereka kontrak ya. Ini juga ada Jonathan Silva, ada Raul Para. Nah mereka juga jumlah pemain asingnya banyak. Karena kan mereka juga biasa bermain di kompetisi antar klub Asia ya. Tapi ini bagus, saya pikir bagi Persib mendapatkan pengalaman lawan tim-tim yang kuat. Lion City Sailors, nah ini kan tim yang paling sulit dikalahkan Persib Bandung. Kembali satu grup bos. Dan mereka menahan Persib kan musim lalu ketika main di GBLA kan. Yang pertandingan pertama tuh 1-1. Kemudian ada Chong An Hanoi, ini tim dari Vietnam, juga adalah klub papan atas juga ini. Gila, ngeri banget loh ini. Mereka juga klub papan atas dari Liga Vietnam.
Dan mereka juga punya pemain yang bagus seperti Hugo Gomez nih, mereka punya. Dan klub-klub dari Vietnam atau Kamboja tuh banyaknya tuh pemain Brazil loh. Ini mereka ada 4-5 pemain Brazil. Nah, Ratchaburi juga pemain-pemain Brazilnya kuat. Terus ada juga klub dari Kambodia ya, Rich Swai Rieng. Nah, ini kalau saya pikir ya ini underdog lah di sini ya, tapi mereka akan bermain di Kamboja juga nanti. Persib, wow, begitu sibuk ya. Jadi banyak away match nih bagi para bobotoh. Tentu mereka akan terus menemani Persib. Dan kemudian Persib akan juga nanti satu grup dengan winner dari playoff 2. Nah, playoff 2 ya ini lemah juga. Ada Ezra ini ya. Sebentar, saya lihat nih nama klubnya apa nih. Ezra FC, bukan Ezra Walian. Ezra FC dari Laos akan bertemu dengan Shan United. Shan United ini yang biasa bermain juga di kompetisi antar klub Asia, dan mereka juga adalah tim yang kuat. Mereka adalah klub dari Myanmar. Jadi Persib akan satu grup dengan mereka. Kalau saya melihat secara keseluruhan dari dua grup ini ya, ini dua-duanya grup yang berat, tapi yang maha berat dari Persib. Tapi saya pikir jika manajemen dari Borneo dan juga Persib cermat dalam memilih pemain-pemain untuk menjadi bagian dari skuad, dan tentunya memberikan kesempatan bagi para pemain muda mereka juga yang bisa mereka orbitkan, kombinasi itu akan sangat pas. Ketika tentu mereka, saya pikir akan nanti membuat prioritas ya di kompetisi mana yang mereka akan full force. Yang saya feeling nanti kompetisi yang mereka akan full force itu di kompetisi antar klub Asia dan tentunya di Liga Domestik. Kalau di Piala Indonesia saya pikir itu lebih banyak pemain-pemain muda, dan tentunya Asian Club Championship akan ada rotasi yang biasa dilakukan oleh pelatih dari dua klub ini. Nah, saya pikir tentu bagi fans dari dua tim ini mereka juga sudah harus bersiap-siap untuk away. Dan saya sudah membuat rencana juga dengan anak dan istri saya yang mereka berdua, teman-teman sudah tahu bobotoh. Jadi kami kemungkinan akan menonton nanti beberapa pertandingan away Persib ketika mereka bermain di Malaysia, Thailand, dan juga tentunya Singapura ya. Singapura ada kan satu kan Singapura. Lain situ lo kenapa ketawa kan udah fix kita. Iya udah fix kita nonton nanti waktu di sana away. Nanti teman-teman bilang Gebela Gebela kita nonton dong nanti musim depan. Tapi saya nontonnya dari TV, nah kalian berdua aja di stadion. Di Borneo FC ada nggak ya? Borneo FC juga kita bakal nonton. Iya, dia udah undang ke Samarinda juga kan. Nanti kita nonton juga di Samarinda. Jadi saya suka banget nih. Karena Persib sama Borneo kan teman. Iya teman, mereka saling mendukung, saling support ya. Jadi memang itu yang harus mereka lakukan, saling support. Ini yang penting bukan soal juara, enggak. Tapi do the best. Dan itu yang saya yakin akan dilakukan baik oleh Borneo FC dan tentunya juga oleh Persib Bandung. Dan sebagai supporter saya pikir itu adalah tugas kalian untuk support tim kalian, apakah itu menang, seri atau kalah ya, harus terus seperti itu. Seperti saya support Arsenal 22 tahun, saya harus menunggu sampai mereka bisa kembali menjadi juara, tapi gak masalah, saya tetap support. Dimana perlu kritik kita kritik, tapi jangan kita menghujat apalagi menghina ataupun juga memberikan komentar-komentar yang rasis kepada pemain-pemain yang berada di klub manapun. Itu gak boleh. Kita harus menjaga juga etika ketika kita memberikan kritik, dan tentu ya teman-teman akan full force mendukung tim kalian masing-masing. Dan saya juga nanti akan menonton pertandingan away dari Borneo dan Persib. Borneo waktu nanti di Singapura kita nonton kan Tampines. Mudah-mudahan nanti gak jauh tuh hari pertandingan dengan Persib kan, jadi bisa nonton langsung 2 pertandingan. Oke teman-teman, menurut kalian kira-kira seperti apa nanti perjalanan dari 2 klub ini? Kalau feeling saya bahwa kemungkinan besar baik Persib dan juga Borneo akan lolos dari fase grup, karena yang akan lolos nih 4. Seharusnya mereka bisa lakukan itu. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.